Perkenalkan, nama saya Yeni Segita Sembiring dengan NPM 2305030042. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika politik, sosial, dan kebutuhan zaman. Kurikulum terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik agar siap menghadapi tantangan global dan lokal. Dan selanjutnya perubahan kurikulum utama di era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah memusatkan kekuasaan termasuk dalam bidang pendidikan. Kurikulum dikembangkan secara terpusat oleh pemerintah pusat. Perubahan kurikulum di era ini antara lain: yang pertama, kurikulum tahun 1968 menekankan pada isi materi pelajaran dan disiplin. Yang kedua, kurikulum tahun 1975 mengadopsi pendekatan tujuan instruksional umum dan khusus. Dan yang ketiga, kurikulum tahun 1984 dikenal dengan pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif. Dan yang keempat, kurikulum tahun 1994 menggabungkan kelebihan kurikulum sebelumnya tapi dikritik karena terlalu padat materi. Dan selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Tujuan utamanya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menekankan kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Ciri-cirinya, yang pertama pendekatan berbasis kompetensi atau knowledge, skill, dan attitude. Dan yang kedua, menekankan proses pembelajaran aktif dan penilaian berbasis hasil. Dan kelebihannya, fokus pada pengembangan kemampuan siswa secara utuh. Dan kendalanya, kurangnya kesiapan guru dan sumber daya di lapangan, dan belum merata pemahaman tentang konsep kompetensi. Dan selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Karakteristik utamanya yaitu sekolah diberikan wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai kondisi lokal. Kurikulum dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar nasional. Ciri-cirinya, yang pertama desentralisasi kurikulum, dan yang kedua guru sebagai perancang utama pembelajaran. Manfaatnya lebih fleksibel dan kontekstual. Dan tantangannya, ketimpangan kualitas antar daerah, dan yang kedua membutuhkan pelatihan guru secara terus-menerus. Dan selanjutnya kurikulum tahun 2013 dan perkembangannya. Fokus utamanya penguatan pendidikan karakter dan integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ciri-cirinya, yang pertama pendekatan ilmiah, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang kedua penilaian autentik. Dan yang ketiga terintegrasi pendidikan karakter, literasi, dan keterampilan abad 21. Dan revisinya, yang pertama kurikulum 2013 mengalami beberapa revisi tahun 2016 dan seterusnya karena kesulitan implementasi awal. Dan yang kedua dikembangkan buku tematik terpadu untuk jenjang SD. Dan yang selanjutnya kurikulum merdeka sejak tahun 2022 secara bertahap. Diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Menteri Nadiem Makarim. Tujuannya memberikan keleluasaan pada sekolah, guru, dan siswa untuk merdeka dalam belajar. Ciri-cirinya, yang pertama fokus pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, lebih sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, tidak ada lagi pemisahan mata pelajaran di fase awal. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Dan keunggulannya, yang pertama mendorong kreativitas dan kemandirian guru. Dan yang kedua mengurangi beban administratif guru. Dan implementasinya dimulai sebagai opsi pada tahun 2022 dan mulai tahun 2024 menjadi kurikulum nasional yang direkomendasikan. Jadi kesimpulannya, perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan respons terhadap perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan pendidikan nasional.
Setiap kurikulum yang pernah diterapkan memiliki karakteristik, kelebihan, serta tantangannya masing-masing. Mulai dari pendekatan yang terpusat di masa Orde Baru, hingga kurikulum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi seperti KBK, KTSP, kurikulum tahun 2013, dan kurikulum Merdeka. Semuanya menunjukkan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan. Perubahan-perubahan ini menandai pergeseran dari pendidikan yang berfokus pada isi menuju pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan relevan dengan kehidupan nyata. Dengan diterapkannya kurikulum Merdeka, Indonesia kini berada pada jalur transformasi pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan karakter serta pengembangan potensi individu secara utuh.